Assalamualaikum, selamat berjumpa lagi. Saya ucapkan terima kasih pada sahabat-sahabat yang masih setia berada di channel ini. Saya selalu berdoa, semoga panjenengan semua selalu diberi kejembaran rezeki yang berlimpah dan berkah, sehingga dapat menikmati hidup ini dengan bahagia dan bermanfaat bagi sesama manusia. Buku ini seolah menjadi penawar, seolah menjadi obat bagi keresahan-keresahan dalam kehidupan kita. Penulis buku ini menawarkan solusi bagaimana hidup bahagia dan panjang umur seperti orang Jepang. Bagaimana mereka bisa hidup sampai 100 tahun itu. Tentu ada rahasia-rahasia yang perlu kita kupas. Simak video ini sampai akhir. Semoga ada ide-ide segar yang layak kita renungkan. Sebelum berlanjut, silakan tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Karena akan ada banyak ringkasan dan ulasan buku-buku keren yang harus kita tahu. Saya membagi buku ini menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah kita terapkan 10 aturan dari buku ini. Kemudian yang kedua ada 5 rahasia hidup bahagia ala orang Jepang. Yang ketiga, 3 strategi mencapai flow. Dan yang keempat, rahasia panjang umur ala Ikigai. Orang Jepang, terutama penduduk Okinawa, mempunyai konsep bernama Ikigai, yang artinya berbahagia dengan tetap menyibukkan diri. Jadi buku ini, judulnya adalah Ikigai, yang berarti orang-orang Jepang itu ingin bahagia dengan tetap menyibukkan diri, tanpa berhenti bekerja, tanpa berhenti beraktivitas. Kuncinya ada di situ. Ikigai ini menegaskan bahwa kebahagiaan itu mudah diraih. Yang tidak mudah adalah karena diri kita sendiri. Apalagi karena kehidupan modern semakin menjauhkan kita dari kesejatian. Sehingga sangat mudah bagi kita menjalani hidup yang tidak memiliki makna. Misalnya, uang, kekuasaan, dan kesuksesan itu ternyata mengalihkan perhatian kita, sehingga jangan biarkan hal-hal semacam ini mengambil alih hidup kita. Oleh karena itu, buku ini menyarankan, mari kita terapkan 10 aturan. Yang pertama adalah terus aktif, jangan pensiun. Maksudnya adalah mereka, orang-orang atau penduduk di Okinawa, penduduk di pulau Okinawa ini tidak mengenal kata pensiun. Karena tidak mengenal kata pensiun inilah, penduduk di sana selalu mengerjakan apapun, selalu menyibukkan diri dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang bermakna. Jika mereka petani, mereka akan terus pergi ke ladang sampai tidak bisa bergerak lagi. Karena terus beraktivitas itulah, mereka memiliki kepuasan hidup dan mengurangi biaya perawatan kesehatan. Oleh sebab itu, orang-orang yang aktif secara fisik dan mental sepanjang hidup mereka, ternyata itu adalah orang-orang yang sehat. Ternyata itu adalah orang-orang yang panjang umur. Yang kedua adalah perlahan saja. Mereka punya pandangan, tidak tergesa-gesa dalam melakukan banyak hal. Mereka mengatakan selalu tergesa-gesa itu berbanding terbalik dengan kualitas hidup. Seperti pepatah lama, berjalanlah perlahan dan kita akan pergi jauh. Melakukan sesuatu dengan tergesa-gesa membuat banyak tekanan pada kita dan menghasilkan tugas yang tidak lengkap. Pada akhirnya kita tidak mengalami kehidupan seperti yang kita harapkan. Jadi, kerjakanlah segala sesuatu dengan perlahan-lahan saja. Yang ketiga adalah 10 aturan tadi. Yang ketiga adalah jangan penuhi perutmu. Artinya adalah jangan makan atau sudahilah makan kita ketika kita mulai merasa kenyang.
Jadi kurangi sebelum kenyang, kurangi makan kita sebelum kenyang. Inilah yang dimaksud dengan jangan penuhi perutmu. Orang Jepang itu menerapkan aturan 80% dari makanan yang mereka makan. Jadi tidak sampai kenyang. Kita tidak dianjurkan untuk makan kenyang. Jadi 80% yang kita makan sebelum kenyang itu lebih baik dan tetap sehat lebih lama. Yang berikutnya adalah kelilingi dirimu dengan teman baik. Teman adalah obat terbaik karena kita bisa ngobrol, bisa ngopi bareng, bisa berbagi cerita yang mencerahkan, mendapat nasihat dan bersenang-senang, sehingga kelilingi dirimu dengan teman-teman yang baik. Yang kelima adalah sehat, bugar, ketika ulang tahunmu yang akan datang. Tubuh bugar, tubuh sehat itu layaknya air mengalir, tidak stagnan. Tubuh kita pelihara agar hidup lebih lama. Yang keenam adalah senyumlah. Lirik lagu yang dipopulerkan oleh penyanyi Agnes Kamelang, lirik lagu yang dipopulerkan oleh penyanyi Agnes Kamaleng yang berbunyi, senyumlah, syukuri hidupmu, tunjukkan pada dunia bahwa kau mampu, masih banyak yang lebih susah hidupnya, senyumlah, syukuri hidupmu. Yang ketujuh adalah berhubungan kembali dengan alam. Saya membaca buku Filosofi Teras, karya Henry Manampiring, itu juga menyarankan untuk kembali ke alam. Ada ungkapan Elwood Gilbert dalam buku ini yang mengatakan bahwa mereka yang menemukan keindahan di seluruh alam akan menemukan diri mereka menyatu dengan rahasia kehidupan itu sendiri. Ada ungkapan lain yang diungkapkan oleh John Muir. John Muir mengatakan, dalam setiap perjalanan dengan alam, seseorang menerima jauh lebih banyak daripada yang ia cari. Aturan yang kedelapan adalah bersyukurlah. Luangkan waktu sejenak setiap hari untuk bersyukur. Dan Anda dan kita akan melihat kebahagiaan semakin bertambah. Bersyukur itu bertambah. Menikmati, mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Sang Pencipta, itu akan menambah pundi-pundi rezeki kita. Oleh karena itu, setiap hari, setiap saat, setiap detik, setiap waktu, usahakan untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang telah diberikan. Dengan mensyukuri ini, orang-orang Jepang bertambah usianya. Yang kesembilan adalah hiduplah pada saat ini. Berhentilah menyesali masa lalu atau takut akan masa depan. Hari ini adalah segalanya yang Anda miliki. Hari ini adalah segalanya yang kita miliki. Manfaatkan dengan baik. Buatlah hari ini menjadi kenangan terindah. Yang ke-10, ikuti ikigaimu. Artinya ikuti cara bahagia yang Anda inginkan dengan cara terus menyibukkan diri. Temukan ikigai dalam diri kita. Temukan kehidupan kita dengan selalu bermakna setiap hari. Dengan 10 aturan tersebut, penulis buku ini kemudian mewawancarai beberapa penduduk Okinawa. Apa yang mereka lakukan? Ternyata mereka menerapkan 5 rahasia hidup bahagia. Yang pertama adalah jangan khawatir. Kemudian yang kedua, tumbuhkan kebiasaan baik. Yang ketiga, peliharalah persahabatan. Yang keempat, hiduplah dengan tidak tergesa-gesa. Yang kelima, selalu optimis. Jangan khawatir, maksudnya adalah dalam kamus KBBI, khawatir itu artinya takut, gelisah, atau cemas terhadap suatu hal yang belum diketahui dengan pasti. Jika kita ingin hidup bahagia, tidak perlu khawatir terhadap berbagai hal. Salah satu caranya adalah orang-orang Jepang itu setiap pagi pergi keluar rumah, berjalan dan menyapa orang-orang. Itulah cara orang Jepang menghindari kecemasan. Mungkin cara orang-orang Indonesia untuk menghindari kecemasan itu, untuk menghindari kekhawatiran itu, pergi ke warung-warung kopi untuk sekedar berbagi cerita dengan banyak teman. Yang kedua adalah tumbuhkan kebiasaan baik. Kunci
tetap jeli di hari tua ada di jari-jari kita. Saya ulangi, kunci tetap sehat di hari tua ada di jari-jari kita. Dari jari-jari ke otak kita dan kembali lagi ke jari-jari. Jika jari-jari kita terus sibuk, terus bergerak, kita akan hidup sampai 100 tahun. Yang ketiga, peliharalah persahabatan. Ungkapan lain dari poin ini adalah menyapa, menyambung tali silaturahim, menyambung tali persaudaraan, menyambung tali pertemanan. Itulah salah satu cara orang Jepang bahagia. Poin yang keempat, hiduplah dengan tidak tergesa-gesa. Ada yang mengatakan, orang yang diwawancarai itu mengatakan, rahasia saya hidup panjang umur adalah selalu berkata pada diri sendiri, pelan-pelan dan tenanglah, tidak tergesa-gesa. Poin yang kelima, selalu optimis. Setiap hari saya selalu berkata pada diri sendiri, hari ini akan penuh dengan kesehatan dan energi. Hiduplah sebahagia mungkin. Sahabat jejak buku, pada bagian lain buku ini juga membahas tentang strategi mencapai flow. Flow adalah arus. Arus dalam KBBI berarti gerak air yang mengalir. Untuk mengikuti arus atau flow seseorang, kita harus punya 3 strategi agar tidak sembarangan ikut arus. Yang pertama adalah pilih tugas yang sulit, tapi jangan terlalu sulit. Memilih tingkat kesulitan sangat penting agar kita bisa memasuki kondisi flow yang bisa membuat kita tertantang dan tidak membosankan. Yang kedua adalah miliki sasaran yang jelas dan konkret. Dalam kehidupan sehari-hari, dalam kebanyakan situasi, sasaran atau target kita tidak begitu jelas. Memiliki sasaran yang jelas penting untuk meraih flow. Tapi kita harus tahu cara meninggalkannya. Begitu perjalanan dimulai, kita harus mengingat tujuan tanpa terobsesi dengannya. Yang ketiga adalah konsentrasi pada satu tugas. Salah satu hambatan terbesar yang kita hadapi sekarang adalah hadirnya teknologi. Teknologi terkadang menguntungkan. Teknologi juga terkadang mengganggu kehidupan kita. Misalnya kita sedang nulis, HP berdering, seketika fokus kita mengarah ke HP. Membaca HP, membaca chat di HP, belum selesai, sudah ada gangguan yang lain. Bagaimana caranya agar teknologi tidak mengganggu kita dan kita bisa fokus melakukan sesuatu? Pertama adalah, jangan melihat layar apapun selama jam pertama kita akan bangun tidur di pagi hari dan 1 jam sebelum kita tidur. Ini penting. Yang kedua adalah ketika kita sedang fokus mengerjakan sesuatu, matikan atau silentkan HP kita. Ini juga penting. Yang ketiga, tetapkan 1 hari dalam seminggu untuk puasa teknologi. Apakah bisa? Kita coba. Yang terakhir adalah ada 4 rahasia panjang umur yang diterapkan oleh orang Jepang. Yang pertama, konsumsi makanan seimbang. Yang pertama, konsumsi makanan seimbang dan menyerap lebih banyak kalsium. Kemudian yang kedua, berjemur diri di bawah sinar matahari secukupnya setiap hari. Yang ketiga, tidur nyenyak yang cukup. Yang keempat, hindari stres. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya.